mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan malam ini tema dialog kita adalah pecah kongsi PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi, buntutnya adalah politik dinasti. Dan malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan, ada Direktur Eksekutif dari Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Malam, Mbak Nana. Selamat malam Mas Umam. Malam Mbak Dedi. Ada Bang Sekretaris Andre. Tim Relawan, Sekretaris Tim Relawan Pemenangan Ganjar Mahfud. Sekaligus politisi PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam Mbak Nana yang bawel. Oke. Semua. ada juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam, Bang Deddy itu pemain serba bisa. Oke, apa itu maksudnya? Pokoknya semua posisi beliau bisa. Oke, ya Maksudnya ada bisa tenaga main, ahli bisa utama enggak, KSP. Johannes Joko, selamat malam Mas Joko. Malam Mbak Jangan Nana. pusing-pusing Mas Joko. Malam Mas Umam, Mas Oke. Bang Deddy, Bang Ya, Andre. Ini senyumnya senyum kecut nih kayak Mas Enggak, Joko. senyum manis kita udah. Dan bergabung melalui sambungan virtual seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa karena teman-teman mahasiswa ini jumlahnya adalah 52% pada kontestasi Pilpres 2024. Pemilih muda ini jumlahnya sangat banyak sekali ya. Malam ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman. Selamat malam teman-teman. Nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan, mengkritik, menyampaikan pendapat juga boleh ya kepada para narasumber di tengah situasi politik yang ya semakin panas menjelang kontestasi Pilpres 2024. Saya mau ke Bang Deddy terlebih dahulu ya. Bang Deddy, sebelum saya bertanya ke Anda, saya harus putarkan dulu. Ini adalah pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang tiba-tiba mengungkit isu lama yang sebetulnya sudah terkubur tapi sekarang bersemi kembali. Kita dengarkan sama-sama, Bang Deddy. Muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Itu tadi pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang mengungkit kembali soal adanya permintaan dari menterinya Pak Lurah terhadap PDI Perjuangan supaya mendukung wacana ataupun isu perpanjangan masa jabatan 3 periode. Pertanyaan saya Bang Deddy ya, kenapa ini baru diungkapkan sekarang oleh PDI Perjuangan? Motifnya apa sih sebetulnya, kenapa nggak dari dulu Bang Deddy? Baik, sebelum saya sampai ke sana mungkin saya bahas dulu judul dari diskusi kita ini. Pecah kongsi PDI Perjuangan dengan Jokowi buntut politik dinasti. PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi tidak pernah berkongsi. Oke. Jadi jangan dibayangkan ini sebagai sebuah kongsi. Pak Jokowi dilahirkan melalui PDI Perjuangan dari bawah sebagai wali kota 2 periode di Solo, sebagai gubernur di ibu kota, lalu menjadi presiden 2 periode. Jadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan adalah kader partai. Begitu beliau menjadi kepala daerah sebagai wali kota, menjadi gubernur di DKI, menjadi presiden Republik Indonesia, beliau itu sudah diwakafkan oleh PDI Perjuangan. Oke. Ya, jadi tidak ada kongsi-kongsian di situ. Oke. Jadi kalau dirunut dari belakang, pernah nggak sih PDI Perjuangan mencampuri urusan pemerintahan atau tidak? Saya kira tidak. Masa selama Dengar dulu. Pak Jokowi berkuasa nggak pernah ada diskusi dengan PDI Perjuangan? Beda intervensi mencampuri dengan diskusi. Oke. PDI Diskusi Perjuangan nggak itu pernah meminta sesuatu kepada Pak Jokowi?
Selama dibalik hampir dulu. 10 tahun berkuasa. Saya jelasin dulu dong. Oke. Jangan buru-buru Nana. Saya ingin mengatakan PD Perjuangan berperilaku sebagaimana partai politik lain. Ya. Jika ada perbedaan pandangan, ada rekomendasi yang diberikan, ya disampaikan. Oke. Kadang diterima, lebih sering ditolak. Ya, jadi itu biasa. Karena apa? Pak Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Ya. Cuma kan kemudian banyak yang membolak-balik ini dengan framing, oh Jokowi petugas partai. Padahal dalam konteks PDI Perjuangan, yang namanya petugas partai adalah aparatur ideologis, bukan bawahan, bukan suruhan. Oke. Dan itu berlaku bagi semua kader PDI Perjuangan yang duduk di jabatan publik. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, Kembali yang tadi tuh, kenapa baru disebut sekarang? Motifnya apa nih? Iya. Menyebut Sekarang soal saya isu jelaskan. 3 periode, meminta kepada PDI Begitu Perjuangan. Gibran, sebelum mendekati Gibran itu ditunjuk menjadi calon wakil presiden. Oke. Dan sesudahnya, kita ini digempur habis-habisan setiap hari di media sosial, di ruang publik. Bahwa ya PDI Perjuangan sombong, angkuh, memperlakukan presiden tidak pada tempatnya. Oke. Melecehkan presiden. Sampai kita bertanya, kita ini pasang badan buat Pak Jokowi sudah 22 tahun. Oke. Dari zaman wali kota ya? Iya dong. Lalu kemudian ya lebih intens lagi selama Pilpres karena beliau pemimpin tertinggi. Oke. Sepanjang perjalanan itu tidak kurang orang menghina, mencaci maki, memfitnah Pak Jokowi. Ya. Tetapi kemudian tidak pernah menjadi masalah. Yang diadu adalah PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Seolah-olah karena PDI Perjuangan lah Pak Jokowi mencalonkan Ganjar sebagai Gibran sebagai wakil presiden. Ini kan sesat. Oke. Ya tidak ada hubungannya itu. Karena kalau narasi itu benar, artinya Pak Jokowi dendam kepada saudara-saudaranya dan rumahnya. Kepada musuh-musuhnya tidak dendam. Oke. Ini kan narasi yang coba dibangun untuk memojokkan PDI Perjuangan. Akhirnya setelah kita renung-renung, serangan itu begitu masif, kita harus jelaskan. Kenapa itu terjadi? Ya kita coba merangkai semua informasi, semua pengalaman. Kita merunut. Oh, dimulai dengan kick off-nya itu adalah 3 periode presiden. Oke. Lalu ketika isu itu dengan tegas kita tolak karena kita bersandar pada konstitusi. Tidak ada kegentingan yang memaksa, yang ada memaksakan kepentingan. Oke. Maka kita tolak. Lalu muncullah bergulir isu perpanjangan masa jabatan. Ya, itu ditolak. oleh Ditolak PDI lagi, Perjuangan. muncul lagi kemudian yang namanya penundaan pemilu. Dan ini yang membicarakan orang-orang besar, Oke. orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, ya dari Menteri Marinvest yang sangat dekat dengan Pak Presiden yang bicara tentang Ya. big data setiap Ya. hari, ada Pak Bahlil tentang investasi, ada Pak Erlangga, ada siapa lagi, ada dari DPR juga ada, ketua partai ada, banyak sekali. Oke, Bang Deddy tahan dulu. Berarti ini yang Anda tulis ya, yang Anda maksud di Twitter Anda, di akun Twitter Anda tuh ini ya. Apa Saya akan tuh? tunjukkan ya. Padahal saya udah bilang Anda- kan tidak untuk dikutip. Oke. Nah, mana coba? Tapi kan Anda sudah mempublikasikan itu. Oh ya, tapi kan dengan catatan tidak untuk dikutip. Oke, tapi kita bacakan aja nggak apa-apa, kita tampilkan aja akun Twitter Anda, kan orangnya ada di sini. Oke, silakan. Kita lihat, Ditampilkan. bisa tanpa ditampilkan pernyataannya Bang Deddy di sini. Ini ada Bang Deddy ya, Bang Deddy. Istana isu 3 periode itu pembusukan terhadap Pak Jokowi. Ngawur, yang minta 3 periode itu 4 orang menteri, 3 orang ketua umum parpol dan relawan garis bengkok. Berkuasa membuat Anda ngawur, bos. Itu fakta. Yang busuk itu ketika pura-pura menolak tapi pengen. Ini sebentar, sebelum saya ke yang terakhir ya. Maksudnya yang dimaksud 4 orang menteri itu siapa? Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tadi kan saya sudah sebut. Pak Bahlil Lahadalia. Terus yang 2? Yang 2, tadi ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Erlangga. Itu kan 3 ketum parpol, maksudnya tapi kan sama. dia menteri. Oke, jadi dimaksudnya itu ya. Ya kalau partai bahkan Nasdem pun Surya Paloh awal-awalnya, Ya. ya itu menyebut juga. Ya, partai-partai PSI juga. Oke. Ya, relawan juga. Caimin juga kan. Semua. Yang Anda maksud bahwa yang busuk itu ketika pura-pura menolak tapi pengen, yang pengen itu siapa? Ya. Menurut Anda yang pura-pura menolak tapi pengen Menurut maksudnya Anda yang Presiden pengen Jokowi? siapa? Yang mendapatkan keuntungan Ya, dari iya perpanjangan dong. masa jabatan itu, berarti Presiden Jokowi ya? Ya, itu kan kesimpulan Anda. Oke, Saya berarti kan tidak Presiden Jokowi menyebut. berpura-pura menolak tapi pengen. Ya, kenapa kita katakan begitu? Ya, kenapa kita sampai ke situ? Karena kan ada ada ujungnya ini barang. Gerakan politik ini ternyata berujung dengan apa? Dengan pembegalan konstitusi.
Oke. Kalau kata Pak Yusril, Prof. Yusril, ini ada penyeludupan ya, sama dengan begal lah. Hampir semua pakar tata negara, hukum tata negara, orang-orang waras bilang ini nggak benar. Ya, jadi kita melihat itu akhirnya ternyata itulah muaranya dari semua ini, gitu loh. Jadi titik mulanya itu ya. Nanti saya akan tanya titik mulanya ya. Saya mau ke Mas Joko dulu, berikan kesempatan kepada Istana. Mas Joko, memang ada skenario untuk perpanjangan masa jabatan yang dulu kita juga dengar, bahkan saya juga menulis artikelnya, semua media juga menulis bahwa memang itu ada pernyataan dari menteri-menterinya Pak Jokowi sendiri dan Ketua Umum Parpol yang menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden yang berpura-pura pengen tapi menolak tuh maksudnya Presiden Jokowi. Berarti Presiden Jokowi sebenarnya pengen dong memperpanjang masa jabatannya. Kalau saya mau ngomong, saya tidak menggunakan asumsi-asumsi, tidak menggunakan katanya-katanya. Kami yang berinteraksi setiap hari dengan Presiden, kami yang tahu bagaimana semangat dan spiritnya Bapak Presiden, kami yang punya catatannya. Jadi kalau kita bicara 3 periode, catatan kami itu 11 kali Bapak Presiden itu menolak dari sejak 2019. Berkali-kali menolak, berkali-kali itu kan di depan menolak. publik, kita kan nggak tahu isi hatinya Pak Jokowi seperti apa. Mbak, kalau mau masalah isi hati, itu setiap orang nggak ada yang tahu isi hati kita masing-masing. Tetapi yang harus kita nilai adalah apa yang dikatakan, apa yang diucapkan. Berkali-kali dikatakan sampai 11 kali beliau menolak, bahkan yang terakhir saya ingat betul saya hadir langsung dengan teman-teman sebelum beliau mengatakan di Musra tahun lalu, bukan Projo, Musra itu ada 14 kelompok gitu, Projo salah satunya, itu mesti ditegaskan dulu Bos. Itu supaya nggak yang lainnya ngamuk gitu loh. Terus? Itu jelas Bapak Presiden, saya hanya akan taat dengan konstitusi dan suara rakyat. Itu clear bahwa ada dalam konteks ketika kita dalam perjalanan bangsa ini menghadapi pandemi, lalu ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang melihat bahwa ini ada tantangan, bahwa Presiden harus bisa diperpanjang 3 periode dan segala macam. Ya itu kan suara-suara demokratis dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi kami yang tahu benar begitu Mbak, bahwa Bapak Presiden pada waktu itu selalu bahkan sampai terakhir mengatakan 3 periode itu bukan semangatnya Mas. Karena tapi bagaimana kemudian ada ketua umum partai yang notabene adalah pembantunya Pak Jokowi di pemerintahan, bahkan tangan kanan yang menjadi menterinya, kan diingatkan terus berkali-kali dari 11 kali ini ada itu muncul. Bergerak, masa nggak ada? Begitu muncul langsung Bapak Presiden counter. Begitu muncul Bapak Presiden counter. Begitu muncul Bapak Presiden counter. Tapi kan lama-lama konteksnya. Saya meragukan Joko cukup representatif mengatakan bahwa dia setiap hari dengan Pak Jokowi sering berinteraksi ya. Ya nanti dulu lah itu, jadi jangan diklaim. Yang kedua, ini orang-orang kan selalu bilang atas perintah Pak Lurah. Ya, Pak Lurah itu dan konteks Pak Lurah konteks Pak Lurah itu kan sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh beliau. Ini kan antara kata dengan seolah-olah tindakan, orang itu merasa dekat dengan dia, dengan beliau, lalu seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah representasi dari niatnya Pak Presiden. Tetapi nggak seperti itu yang kita tahu, yang kita rasakan. Kita kan ada sistem untuk kita berkomunikasi, tentu tidak berkomunikasi secara langsung, tetapi bahwa narasi-narasi, bagaimana sikap, bagaimana keputusan, kita itu punya datanya Mbak. Tiap kali ada menteri yang bicara di counter Bapak Presiden. Tiap kali bicara di counter Bapak Presiden. Bahwa ya itu kan suasana narasi demokratis. Saya cenderung mengatakan beginilah. Antara ucapan dengan tindakan itu berbeda. Maksudnya Dan Pak Jokowi berbeda ucapan sama tindakan? Akhirnya yang terjadi kan itu. Karena kalau tidak ada niat untuk memperpanjang itu, ya kalau tidak bisa diri lalu yang lain, nggak akan kejadian itu. Putusan nomor 90 MK itu. Jadi kalau misalnya saya recap bahwa penolakan PDI Perjuangan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode adalah titik awal ketidakharmonisan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Oh tidak, kita kan bicara munculnya buntut dari politik itu. Iya, kalau ketidakharmonisan gini ya Mbak ya, kita dalam keluarga ini aja Bapak Ibu sering tidak harus harmonis. Apalagi Bapak dengan anak. Ya ini karena keinginannya Pak Jokowi ataupun orang-orang Pak Jokowi tidak terakomodasi yang kita oleh PDI Perjuangan. Dari orang-orang yang menggelorakan 3 periode penundaan pemilu, bahwa itu bukan inisiatif mereka. Itu yang kita dapat dari mereka gitu. Bahkan kemudian pembentukan KIB siapa? Atas perintah Presiden. Pembentukan antara kumpulnya antara PKB dengan Gerindra, menurut mereka arahan Pak Presiden. Kalau itu tidak benar silakan klarifikasi Pak Presiden ke mereka. Karena itu perintah menurut mereka arahan gitu loh. Jadi menurut PDI Perjuangan, saya tegaskan lagi ya. Yang disampaikan kepada PDI Perjuangan oleh mereka itu adalah atas arahan.
Ya, atas arahan dari Termasuk Presiden misalnya Jokowi. ketika Golkar yang harusnya bersama kita deklarasi, tiba-tiba dipanggil di telepon, itu juga arahan. Oke. Jadi kalau mau dibilang antara kata-kata dengan perbuatan, ini saudara tiri nih. Siapa Kagak Mas ngomongan Tyson? nih, antara tindakan dengan omongan. Jadi Apa yang diucapkan di publik dengan realita yang terjadi menurut saya saling tidak bertegur sapa. Oke, saya mau tegaskan sekali lagi bahwa penolakan PDI Perjuangan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode adalah titik awal keretakan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi yang skenario keduanya karena gagal memperpanjang masa jabatan, skenario keduanya adalah memajukan putranya. Bagi sebagai cawapres. bagi PDI kami, Perjuangan rasanya begitu nggak? dengar dulu, bagi kami itu penjelasan yang lebih masuk akal daripada cerita yang dibangun oleh para buzzer, oleh kelompok-kelompok tertentu bahwa kenapa Gibran dicalonkan, kenapa Pak Jokowi menjauh dari PDI Perjuangan karena sakit hati pribadi. Oke. Itu tidak logis kalau menurut kami. Kan Yang sakit logis hati adalah ditolak. Sakit hati ditolak perpanjangan masa apanya? jabatannya. Nah, itu kan kesimpulanmu. Enggak, makanya saya Kesimpulannya tanya. Rifana. Iya. Jadi Kalau menurut gimana? saya itu saya lebih ingin menjawab bahwa itu lebih logis daripada karena Yang mana alasan nih itu? sakit hati. Yaitu tadi urusan ada ujungnya itu awal dan ujung. Oke, saya mau ke Mas Joko. Mas Joko, jadi Yes. karena skenario perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode ini gagal, salah satunya adalah karena PDI Perjuangan ini menolak, maka skenario kedua adalah memajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Itu sebagian dari perpanjangan masa jabatan juga. Enggak, melihatnya enggak seperti itu, Mbak. Ini kan hanya tinggal ujungnya kan. Tapi prosesnya bagaimana Pak Presiden berulang kali gitu kan ingin ada semangat persatuan nasional, bagaimana ketika waktu itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo Itu Budiman kali, bukan Pak dipertemukan Presiden. dan segala macam, ketika ada di Kebumen, kita melihat semangat itu masih ada begitu loh, Mbak. Bahkan ketika 2 minggu terakhir ada beberapa tokoh yang diminta, kami terkonfirmasi ada beberapa tokoh yang ada salah seorang lah begitu diminta untuk supaya bicara agar bagaimana semangat menyatukan antara kelompok nasionalis ini itu betul-betul bisa kuat, karena kalau ini kuat maka ini menjadi modal ketika kita menghadapi tantangan geopolitik global, masalah kerawanan pangan, kerawanan energi, bagaimana kita menghadapi kesempatan bonus demografi. Ini kan sebenarnya yang masih menjadi satu spirit besar yang kita pahami gitu Mbak dari Bapak Presiden, tetapi ketika apakah pilihan-pilihan politik yang akhirnya diambil itu adalah kita melihatnya itu adalah pilihan-pilihan pribadi Tapi kan dari ketika masing-masing individu. tapi kan gitu. ketika Mas Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo, wajar dong publik berpikir bahwa ini adalah bagian dari Nggak perpanjangan masa jabatan, perpanjangan masa kekuasaannya Pak Jokowi. Itu publik pasti akan berpikir seperti itu, Mas namanya Joko. persepsi publik bisa berpersepsi apapun begitu terhadap pilihan-pilihan ini semua gitu. Tetapi kita harus meletakkan ini dalam satu peristiwa, dalam satu konteks bahwa ya inilah demokrasi yang kita sepakati bersama gitu. Siapapun dengan skala mekanismenya, kita percaya bahwa trias politika itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ada independensi masing-masing. Oh, itu yang menjadi masalah sekarang, Mas. Kalau Ketika itu Anda dianggap mengatakan ada yang namanya independensi masing-masing, apa yang terjadi di MK membuktikan tidak. Jadi itu hal ideal yang ternyata ya tidak kalau terjadi hari ini. memang seperti itu faktanya, ya silahkan dilihat, ditempuh dengan proses-proses yang lain. Oh iya sudah, gitu. makanya kan ada yang mengadukan ke Mahkamah Etik kan, itu kita lihat, silakan gitu loh. Tapi hampir semua hukum tata negara, semua pengamat, semua aktivis sudah mengatakan bahwa yang terjadi di MK itu memang sudah di luar kepatutan. Kalau dalam bahasa saya itu pembegalan demokrasi dan konstitusi. Ini bagian sama nggak sih sebetulnya dengan perpanjangan masa jabatan presiden itu juga pembegalan demokrasi menurut PDIP? Itu kan nggak terjadi, Mbak. Ya, jadi kita nggak usah komentar. Yang terjadi tapi kan apa ini keputusan isunya dikeluarkan 90. lagi oleh PDIP. Kita bicara yang terjadi dong. Itu kan tadi hanya menjelaskan runut-runutannya. Penjelasan logis kami dibanding framing yang coba dibangun orang bahwa itu karena sakit hati terhadap Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Itu alasan yang sangat-sangat subjektif. Jadi mengeluarkan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden ini bagian dari strategi PDIP untuk keluar dari stigma. Cara kita menjelaskan pada publik menurut kami mungkin begini loh. Silakan publik yang menilai. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, apakah kemudian Gerindra melihat bahwa ketika peluang perpanjangan masa jabatan presiden ini tidak terpenuhi ya, tidak terjadi, skenario kedua adalah memajukan Mas Gibran, dan Gerindra melihat skenario itu dan menangkap skenario itu? Jadi ada dua hal yang berbeda ya, Nana. Saya rasa soal perpanjangan periode presiden, Gerindra kan sudah menyatakan statement yang jelas bahwa kami partai yang taat konstitusi dan konstitusi kami
kita semua, konstitusi kita mengatur presiden cukup 2 periode. Itu Gerindra dari awal sudah bicara, masih pandemi COVID masih ada waktu itu. Jadi jangan ajak kami di narasi perpanjangan. Karena sikap resmi Partai Gerindra itu clear dan clean. Ya. Tapi kan ini titik kepentingannya ketemu nih Bang Andre. Enggak, salah. Ini 2 hal yang berbeda, Nana. Jangan Nana memaksakan pendapat Nana kepada kami. Kami sudah mengeluarkan statement yang jelas. Ada rekam jejaknya berapa tahun yang lalu, 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu. Ya, di saat menteri-menteri yang disampaikan oleh Bang Deddy itu menyampaikan itu. Nah, yang kedua, tadi juga Mas Joko sudah menyampaikan. Presiden sudah mengklarifikasi sampai 11 kali. Menurut saya ini isu perpanjangan itu clear. Ya, Presiden sudah membantah, menegaskan, ya, dan kami kalau Gerindra jelas kita menyampaikan kita taat konstitusi, sehingga itu tidak mungkin terjadi. Nah, bicara pilihan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden itu bukan bagian perpanjangan 3 periode. Karena sekali lagi Nana, Mas Gibran ikut kontestasi, ya, itu hak konstitusinya Gibran, hak yang sama bagi seluruh warga negara. Punya konstitusi yang saat ini dipertanyakan. Ya, dipilih. Saya tidak ingin memperdebatkan. Yang pasti putusan MK itu final dan mengikat. Ya, apakah ada yang ingin menggugat, monggo silahkan. Ya, setiap warga negara bisa digugat, Bos, ya, kalau udah putusan MK. Ya, final dan mengikat. Ya, jadi sehingga Mas Gibran punya hak yang sama, dan kebetulan memang ya Koalisi Indonesia Maju, para ketua umum dalam rapat forum ketua umum memutuskan Mas Gibran yang menjadi calon wakil presiden. Tapi kebetulan juga bahwa ketika Mas Gibran maju itu perpanjangan masa jabatan keluarganya Pak Jokowi loh. Publik kan menganggapnya begitu, Bang Andre. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, 2 hal itu lompatan pemikiran Nana yang berlebihan. Karena sekali lagi, satu ya, Mas Gibran itu ikut kontestasi, nggak ditunjuk ya Nana ya, ikut kontestasi. Dan di dunia politik Indonesia ini begitu banyak anak, mantu, besan. Ya, saya kasih contoh Nana, jangan dipotong dulu. Saya ini di Sumatera Barat, ya, kampung saya Sumatera Barat. Ya, Gubernur Sumatera Barat saya ini Pak Mahyildi Ansarullah, istrinya nyalek DPR RI, anaknya nyalek DPRD. Bahwa politik dinasti terjadi di daerah-daerah. Lalu yang kedua, kasih contoh mantan Gubernur Sumatera Barat ya, Pak Irwan Praitno maju lagi caleg DPR RI. Istrinya sekarang teman saya dan Bang Deddy DPR RI. Besannya juga anggota DPR RI. Bahwa politik dinasti anak terjadi dan di daerah-daerah juga maju. Nah, jadi menurut saya ya, politik dinasti itu kalau ditunjuk ya, tapi ini melalui kontestasi, melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Itu juga dinasti. Proses pencalonannya kan juga sama. Sebentar Nana. Ini melalui kontestasi. Kalau rakyat tidak setuju, rakyat menolak, pasti rakyat nggak memilih Nana. Nah, di sini ada poin krusial saya kira. Andre tidak secara tepat saya kira menggambarkan. Benar bahwa Gibran itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi itu dilakukan dengan cara yang curang. Dengan mengubah dengan MK menyetujui gugatan kasus 90. Kalau tidak ada itu saya kira tidak akan ada orang yang meributkan. Karena apa? Haknya itu kemudian dengan mencederai konstitusi. Dan ada masalah di situ, itu satu lagi. Yang kedua, kenapa kemudian itu juga menjadi masalah? Karena orang tua Mas Gibran sekarang presiden. Dia punya semua instrumen kekuasaan untuk menentukan ya apapun yang terjadi. Jadi prosesnya kalau itu, Bang. gubernur tadi kan belum tentu punya kekuasaan seperti itu. Prosesnya yang jadi kemudian dipertanyakan oleh publik, bahkan dikritik oleh publik, makanya ramai-ramai semuanya mengkritik hasil putusan MK karena dianggap ada main mata di antara keluarga Pak Jokowi. Kan tadi disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus bahwasanya sudah ada yang melaporkan ke Majelis Etik ya, Mahkamah Kehormatan MK. Mahkamah Kehormatan. Dewan Etik Mahkamah Kehormatan Majelis MK. Kehormatan Majelis Mahkamah Kehormatan MK. Nah, kita tunggu prosesnya. Kan itu akan banyak tokoh-tokoh nasional. Itu tidak akan mengubah hasil apapun. Pelanggaran etik tidak akan mengubah hasil putusan. Itu menguji pernyataan Bang Deddy tadi bahwa ini ada pembegalan, ini ada tadi pernyataan sebelumnya. Tapi hasil keputusan Majelis Etik itu tidak akan mengganti ataupun mengubah pencalonan Gibran. Itu pembegalan demokrasi atau tidak? Apakah penyeludupan hukum atau tidak yang seperti disampaikan Bang Deddy? Jadi menurut saya Nana,
kita ini Nana ingin pemilu ini yang riang dan gembira, ya, ingin pemilu ini yang sejuk. Ya. Setiap kandidat ya harusnya dan pendukungnya harusnya bicara hal-hal yang positif kepada kandidat itu. Misalnya saya nih, Pak Prabowo menginstruksikan ke kami sebentar, menginstruksikan kepada kami, Andre bicara hal-hal yang positif tentang saya dan bicara soal program saya untuk disampaikan kepada rakyat tanpa perlu mengomentari, memberikan komentar negatif kepada kandidat. Kalau bagi saya kira itu hal yang sangat penting, sangat vital. Jadi, karena konstitusi itu bagi penduduk warga negara seperti kitab suci bagi pemeluk agama. Jadi kalau itu saja pun sudah kita bengkokin, pemilu yang gembira seperti apa lagi yang kita bisa harapkan? Jadi ini hal yang berbeda. Dan semua tokoh-tokoh besar sudah bicara. Bahkan Prof. Yusril sendiri mengatakan itu penyeludupan yang luar biasa. Ya, semua tokoh, Pak. Aduh, saya nggak usah sebut lagi, rakyat sudah tahu lah. Jadi gini, Nana, ini kan konstitusi yang kita sepakati, ya, konstitusi yang kita sepakati. Dan konstitusi harus kita hormati. Baik. Nah, itu jadi kita tidak usah berdebat lagi. Nggak bisa berdebat karena sekarang di ruang publik semua perdebatan itu terjadi, banyak sekali kritik. Ya, faktanya sekarang adalah keputusan sudah diambil ya. Dan menurut saya bukan pakar hukum yang harus membicarakan ini. Tapi saya datang ke sini sebagai mengomentari soal pecah kongsi itu. Dan kami diminta oleh Pak Prabowo tidak usah mengurusi rumah tangga orang lain. Tapi bicara politik dinasti ya hampir terjadi di seluruh daerah. partai, tapi tadi di seluruh daerah. Hasil statistiknya menunjukkan yang pasti, Nana, bahwa masyarakat tidak mau dengan politik dinasti di Indonesia. Yang pasti, Nana, Mas Gibran ya itu maju ya belum tentu terpilih. Sama dengan yang lain-lain. Mbak Puan dan Mas Hasto tuh pernah menyatakan pendapat dulu sebentar, Nak. Apa kata Mas Hasto dan Mbak Puan waktu Mas Gibran maju jadi wali kota Solo? Beliau berdua menyampaikan bahwa majunya Mas Gibran jadi wali kota Solo itu bukan politik dinasti. Kenapa? Karena ini melalui kontestasi pilihan rakyat secara langsung. Mas Gibran bisa terpilih, bisa juga tidak. Itu pernyataan Mas Hasto dan Mbak Puan itu betul. Waktu jadi wali kota Solo. Itu sangat benar. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau itu terjadi tanpa harus membegal yang namanya konstitusi, ya undang-undang kita nggak akan ada masalah. Kalau tidak ada keramaian yang diciptakan oleh putusan terhadap perkara 90, saya kira orang juga nggak akan ribut. Saya mau putarkan dulu ya. Saya akan tampilkan ini. Ada pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto soal kartu truf. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada lanjutannya? Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan. Ini terkait dengan pencalonannya Gibran. Jadi Bang Andre, ada beberapa ketua umum partai yang kemudian mengaku ke PDI Perjuangan bahwa mereka kemudian digunakan kartu truf yang dipegang oleh kekuasaan untuk bisa mendukung pencalonan Mas Gibran. Kalau memang Mas Hasto punya data, sampaikan saja. Kan beliau mendengar pengakuan. Ya, beliau sebutkan, saya mendengar pengakuan dari ketua umum partai A, partai B, partai C, supaya kita bisa mendengar keterangan balik dari ketua umum partai itu. Jangan hanya mengeluarkan pernyataan yang tidak lengkap sehingga menimbulkan polemik menurut saya. Karena setahu saya pengambilan keputusan itu dengan cara musyawarah untuk mufakat dan lancar-lancar saja. Dan sekarang saya tadi baru rapat jubir TKN sama tim pakar, itu seluruh partai komplit timnya untuk bekerja menangkan Pak Prabowo Gibran. Jadi kalau ada tekanan, ada intimidasi, tidak mungkin seluruh partai bersemangat untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sama sekali tidak ada tekanan, tidak ada main kayu kepada ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Anda bisa pastikan itu ya? Nggak ada. Kalau memang Mas Hasto punya bukti, sampaikan secara jantan, terbuka kepada publik. Sebut nama ketua umum partainya. Itu kan bisa kita lihat, ada nggak ketua partai yang kemudian berurusan dengan penegak hukum. Ya kan gampang saja sebenarnya, tanpa disebut. Kita orang-orang politik ini udah pada ngerti. Jadi beberapa minggu sebelum ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil. Ya silakan cari sendiri lah. Saya mau pura-pura nggak tahu gitu. Saya di sini posisinya hanya mengungkapkan data ya, bahwa beberapa minggu sebelum pencalonan ketua umum Partai Golkar dipanggil oleh Kejaksaan Agung, diperiksa dalam kasus kelapa sawit, ekspor minyak goreng.
Itu bukan kebetulan ya? Loh, menurut saya kan proses Itu bukan hukum. kebetulan? Nah, proses kelapa sawit, minyak goreng, itu proses sudah panjang. Oke. Bang Deddy Sitorus. Jadi itu kebetulan menurut Anda? Bang Deddy BPDPKS Sitorus, kayaknya, bukan minyak Bang Deddy goreng. Sitorus ini sama saya di Komisi 6. Kita tahu dan proses pemeriksaan kasus minyak goreng itu panjang dari tahun lalu, udah ditahan mantan Dirjen perdagangan dalam luar negerinya, Ekspor CPO, Kemendak. itu ingat sekali. Lalu ada Lee Chin Wei, semua udah banyak yang ditahan. Jadi itu menurut Anda menurut kebetulan? saya ini proses yang wajar dan lumrah yang sudah berjalan selama ini karena proses pengadilan juga sudah jalan. Baik. Gitu loh. Saya mau Bukan tiba-tiba ada kasus ini. Baik, saya mau ke... Dan faktanya kan dia minta keterangan. Mas Umam belum ngomong nih. Oke, Bukan Saya diminta betul-betul keterangan. menikmati betul Ini ini. minta keterangan. Karena tegang dan juga ya ini nggak ada real yang gitu. tegang, Mas Umam. Real, tapi real. Lanjut, Bang. Silakan dulu Mas Umam nih. Ya ini langsung Mas Umam aja. Tadi saya mau ke Mas Joko, tapi Mas Umam aja dulu, nggak apa-apa. Silakan. Mas Umam, jadi Anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan hari ini mengungkapkan bahwa ada skenario perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode yang kemudian ditolak oleh PDI Perjuangan, itu menjadi titik awal keretakan hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi yang berbuntut pencalonan Gibran, yang sama saja kalau menurut PDI Perjuangan itu adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau motif yang dilakukan oleh Mas Hasto menyampaikan itu, tentu Mas Hasto yang bisa menjawab. Tetapi saya hanya mencoba untuk memahami, mencermati. Rasanya itu disampaikan memang betul sebagai penjelasan asbabul wurud di balik titik pisah antara Pak Jokowi dengan Jadi Anda PDIP. melihatnya titik pisah ya? Jelas ini titik pisah. Nah, kalau misal kemudian tadi aspek terkait dengan konteks 3 periode, memang ada gejala yang relatif cukup justified. Kalau misal kemudian argumen tadi disampaikan oleh Mas Joko 11 kali, Bang Andre menyampaikan argumen yang sama, taat konstitusi. Sejak awal kita mencermati argumen taat konstitusi itu adalah sebuah statement yang bersayap. Kalau Presiden menyampaikan taat konstitusi, maka kemudian di saat yang sama kita mencermati betul di momentum awal 2022 terus berkembang, kemudian berulang lagi di momentum 2023 di awal bulan Februari Maret, yang itu dianggap sebagai titik akhir proses renegosiasi terkait dengan apakah jadi ini tunda pemilu ataukah 3 periode. Di situ kemudian ditegaskan bahwa kalau misal kemudian taat konstitusi, ada indikasi sinyal-sinyal di mana operasi kekuasaan sedang berjalan, cukup masif. Kalau misal pimpinan-pimpinan partai di DPR setuju, maka kemudian perubahan amandemen Undang-Undang Dasar bisa dilakukan. Dan Pak Zulkifli menyatakan bahwa itu pernah dibicarakan di MPR. Kita, masyarakat sipil, Mbak, mencoba untuk mencermati itu juga agak penuh dengan kejut-kejut. Bagaimana Ketua PKB, Ketua Umum PKB Caimin bersuara, diikuti Pak Zulhas, diikuti Pak Erlangga. Masih ingat betul di tanggal 24 Februari 2023. Kemudian diikuti sebelumnya juga sudah ada tadi Pak Bahlil, kemudian Pak Luhut. Dan itu bukan hanya berhenti di level elit. Upaya pengkondisian terus terjadi. Kita masih ingat forum abdesi, kepala-kepala desa. Itu tahun lalu. Nah, itu kemudian bergerak begitu masif. Nah, ketika gerakan masif semacam ini, mengingatkan kita dari kalangan masyarakat sipil bagaimana amandemen konstitusi, amandemen undang-undang KPK, kemudian undang-undang Omnibus Law yang betul-betul ditolak oleh kekuatan masyarakat sipil, tetapi kemudian berjalan begitu saja. Artinya apa? Gejala ini kalau misal tidak diantisipasi, ini barang bisa gol. Nah, kalau misal kemudian sekarang kemudian diperdebatkan karena memang tidak berhasil. Artinya apa? Kejahatan politik yang memang bisa dipertahankan dalam sebuah pertarungan politik dan memenangkan pertarungan politik, ya dia bisa menjadi kebenaran baru. Nah, level inilah yang tampaknya waktu itu mencoba untuk diantisipasi supaya kemudian tidak terjadi. Sekarang kalaupun tidak terjadi, ya ini adalah fakta politik. Tapi yang disampaikan oleh Pak Hasto, itu adalah penjelasan titik pisah. Kenapa kemudian penjelasan PDIP titik pisah yang antara Pak berbuntut Jokowi. pada pencalonan Mas Gibran. Karena ini gugatan di MK ini masuknya di bulan Maret 2023. Tepat setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden itu hilang begitu ya, gagal begitu. Saya mencermati memang mungkin basis argumennya menjadi agak spekulatif. Tetapi kalau misal kita lihat timeline, memang ada indikasi mengarah ke sana. Karena bagaimanapun juga keputusan untuk mencawapreskan Gibran itu bukan sebuah keputusan yang ujuk-ujuk. Itu bukan Anda sesuatu meyakini yang itu bukan keputusan yang ujuk-ujuk? Sudah pasti sudah disimulasikan dengan baik oleh Pak Jokowi, sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pak Jokowi, sudah atas sepengetahuan dan juga atas restu Pak Jokowi. Nah, situasi ini tampaknya sudah dibaca cukup panjang
Dan kalaupun Dan kemudian peluang tadi, itu diambil oleh Gerindra, dilihat oleh Gerindra. ya itu bagian dari proses Karena negosiasi pertama politik. kali Ini Pak di ranah Prabowo politik. menawarkan kepada Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres adalah di bulan April pada saat Lebaran. Lebaran di Solo, Pak Prabowo datang bersama dengan putranya. Disitulah penawaran pertama Mas Gibran menjadi cawapres. Ya, kalau Jadi Anda misal lihat ini sudah dari lama. kemudian memang titik singgungnya di sana bisa saja, dan itu menjadi bagian dari strategi politik misalnya dari Gerindra misalnya, karena bagaimanapun juga rasanya ada semacam pembacaan yang cukup kuat di internal Gerindra. Untuk memenangkan pertarungan di 2024, dia membutuhkan backup kekuatan yang cukup besar. Dalam konteks ini instrumen kekuasaan dan lain sebagainya. Baik. Di level itu tidak bisa lepas dari seorang figur Pak Jokowi. Nah, maka kemudian elemen yang bisa merepresentasikan Pak Jokowi bukan orang lain, bukan anak Mas, Tapi anaknya, tetapi anaknya, anak kandungnya. anak kandungnya. Oke. Mas Joko, bahwa pencalonan Mas Gibran itu sudah disiapkan sejak lama karena memang skenario memperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi itu telah gagal. Makanya di bulan Maret ada gugatan di MK dan di bulan April Pak Prabowo datang ke Solo meminta Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres. Jadi semuanya ini sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi sejak lama. Jangan dijawab dulu Mas Joko, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.